Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Sulistiani dari SD Negeri 1 Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Saya dari Angkatan 6 Gelombang 2. Pada video ini, saya akan memaparkan rencana aksi perubahan, laporan orientasi P3K pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi P3K. Yang melatar belakangi laporan ini adalah yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, menurut Peraturan LAN RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (ASN) P3K wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan di sini terdiri dari dua. Ada tujuan umum dan tujuan khusus. Maksud dan tujuan umum terdiri dari 2 poin. Yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Dan yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Adapun tujuan khususnya yaitu yang pertama, meningkatkan minat baca peserta didik. Yang kedua, dengan adanya pojok baca sebagai sarana untuk menyimpan buku agar lebih menarik sehingga diharapkan dapat menumbuhkan minat baca siswa. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Yang keempat, dengan menggunakan media dan teknologi seperti AnyBoard atau Smart TV dapat merangsang pikiran, perasaan, berpikir kritis sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan meningkatnya hasil belajar peserta didik. Yang kelima, diharapkan dapat mengasah dan menguatkan pengetahuan serta keterampilan numerasi peserta didik. Waktu dan tempat. Waktu dan tempat pelaksanaan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK yaitu yang pertama dilaksanakan di tempat bertugas yaitu di SD Negeri 1 Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, mulai dari tahun 2024 sampai 2029. Yang kedua, dilakukan secara tatap muka yaitu bela negara yang dilaksanakan di BDK KLHK Kadipaten Majalengka pada tanggal 12 November 2024. Selanjutnya, nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi dari Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Adapun misi dari Kabupaten Cirebon yang pertama adalah Kabupaten Cirebon berbudaya, yang kedua Kabupaten Cirebon sejahtera, yang ketiga Kabupaten Cirebon agamis, yang keempat Kabupaten Cirebon maju, yang kelima Kabupaten Cirebon aman. Renstra OPD, visinya yaitu terselenggaranya layanan prima pendidikan untuk membentuk masyarakat Kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif. Misinya yang pertama adalah meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan layanan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Dan yang keempat, meningkatkan tata kelola layanan pendidikan.
Adapun Renstra SD Negeri 1 Palimanan Timur, visinya yaitu terwujudnya siswa berakhlakul karimah, menata sikap dan mental intelektualitas dini, berwawasan iptek dan imtak guna meraih prestasi dalam menyongsong era globalisasi. Misinya yaitu yang pertama, menumbuhkan dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan warga sekolah. Yang kedua, meningkatkan prestasi akademik, non-akademik, dan prestasi di bidang keagamaan. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang keempat, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia. Yang kelima, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi. Yang keenam, mengembangkan kemandirian, bernalar kritis, dan kreativitas. Yang ketujuh, mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan. Yang kedelapan, membiasakan budaya tertib, disiplin, santun dalam ucapan, dan sopan. Yang terakhir, membiasakan lingkungan yang bersih, nyaman, indah, dan sehat. Berikut SOTK SD Negeri 1 Palimanan Timur. Tugas pokok dan fungsi PPPK. Yang pertama, melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, memenuhi dan mematuhi tugas pekerjaan, target kinerja, hari kerja dan jam kerja, serta disiplin bagi PPPK. Yang ketiga, membuat perencanaan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang keempat, membantu peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan dan potensi yang dimiliki. Selanjutnya, rencana hasil kerja P3K. Nama kegiatannya yang pertama adalah program gerakan literasi. Tujuan kinerja untuk meningkatkan minat baca peserta didik yang mulai menurun karena pengaruh gadget. Indikator pencapaiannya, meningkatnya daya baca peserta didik di kelas dengan ditandai semakin banyaknya buku yang diminati oleh peserta didik. Waktunya bulan Desember 2024 sampai dengan Juni 2025. Yang kedua, pojok baca. Tujuannya ada 3. Yang pertama, tempat koleksi buku untuk seluruh peserta didik. Yang kedua, sebagai upaya meningkatkan minat baca. Dan yang ketiga, sebagai sarana meningkatkan literasi membaca peserta didik. Indikator pencapaiannya, yang pertama, meningkatkan minat baca peserta didik. Yang kedua, adanya pemanfaatan sudut baca dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, koleksi bahan pustaka di pojok baca diperbaharui secara berkala. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan membaca dan berkomunikasi peserta didik. Waktu Juli 2025 sampai dengan Juni 2026. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran di kelas. Tujuannya, penggunaan teknologi pembelajaran dapat menciptakan pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Indikatornya, peningkatan hasil belajar peserta didik. Waktunya pada bulan Juli 2026 sampai dengan Juni 2027. Yang keempat, model dan media pembelajaran inovatif. Tujuannya untuk merangsang pikiran, perasaan, minat, serta perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan meningkatnya hasil belajar peserta didik. Indikatornya, peningkatan hasil belajar peserta didik. Waktu dari bulan Juli 2027 sampai dengan Februari 2028. Yang kelima, meningkatkan kemampuan numerasi. Tujuannya untuk mengasah dan menguatkan pengetahuan serta keterampilan numerasi peserta didik. Indikator pencapaiannya ada 3. Yang pertama yaitu menumbuh kembangkan budaya numerasi.
Yang kedua, mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan numerasi untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membentuk sumber daya manusia yang mampu mengelola kekayaan sumber daya alam. Waktunya dari bulan Juli 2028 sampai dengan Februari 2029. Kesimpulan, laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di wilayah Kabupaten Cirebon ini agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal. Sesuai dengan tujuan diadakannya kegiatan orientasi bagi ASN P3K, diharapkan ASN P3K memiliki rencana-rencana kerja sebagai perwujudan program sekolah yang dimana akan memberikan dampak baik serta menjadi aparatur sipil negara yang berintegritas, inovatif dalam melaksanakannya di unit kerja masing-masing. Adapun sarannya yaitu kita sebagai pendidik diharapkan kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Selanjutnya ada dokumentasi simulasi realisasi rencana aksi di SD Negeri 1 Palimanan Timur. Berikut ini dokumentasi gerakan literasi. Selanjutnya ada dokumentasi pemanfaatan teknologi dan media pembelajaran agar dapat menciptakan pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Pemanfaatan teknologi juga dapat meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik, seperti yang terdapat pada foto tersebut. Pada pembelajaran matematika menggunakan AnyBoard agar lebih menarik siswa dan mudah memahami pembelajaran, sehingga mampu menerapkan konsep matematika dalam kehidupannya sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.